Oke, selamat pagi guys. Ini pukul 9 pagi. Sekarang saya sudah berada di laboratorium STEMIK Amik Riau. Tepatnya sekarang pukul 08.52 hari Jumat tanggal 22 April. Oke, kali ini kita akan membuat konten sharing ya. Sharing bagaimana sih caranya ngoding PHP di Linux Mint yang lebih spesifiknya. Ini Linux Mint versi berapa nih ya? Ini kalau nggak salah versi berapa ya guys? Sebentar. Oke guys, dia saya menggunakan Linux Mint 20.1 Ulisa. Base-nya itu menggunakan Ubuntu 20.04. Ya, yang kita tahu Linux Mint itu turunan dari Ubuntu ya. Nah, kita kembali ke topik. Nah, bagi yang baru menggunakan Linux atau yang lebih spesifiknya itu Linux Mint, pasti menanyakan, bagaimana sih bang kalau kita ngodingnya itu pakai Linux? Apakah ada konfigurasi tertentu yang harus kita lakukan gitu kan? Kalau di Windows kan kita cukup install SAMPP ya, SAMPP cukup install SAMPP, kemudian editornya bebas sih biasanya menggunakan apa. Kalau saya menggunakan Sublime biasanya. Dia kalau di SAMPP itu kan ya kita tinggal install aja, kita tahu cukup kita jalankan runningkan PHP Apache-nya ya sama MySQL nya sudah selesai. Dan kalau untuk di Linux juga bisa, kita kalau di Linux itu bisa menggunakan sama dia SAM, cuman kalau untuk Linux itu namanya LAM. Jadi ada nggak sih ritual-ritual khusus sebelum ngoding gitu ya? Ya sama seperti Windows, kita harus instalkan dulu LAM-nya ya, kita instalkan LAM-nya. Kemudian, nah di sini yang sering trouble. Yang sering trouble itu kalau kita ngoding di Linux Mint itu, di Linux ya pada umumnya itu biasanya itu izinnya atau permissionnya. Jadi setiap kita bikin file baru, kemudian kita update, kita simpan, itu biasanya selalu akses denied. Nah, itu pengalaman saya pun seperti itu dulu. Jadi saya merasa wah kayaknya ngoding pakai Linux ini riweuh euy. Riweuh euy. Apa sih harus pakai harus pakai setting izinnya lagi gitu kan. Kayak mana sih caranya setting? Nah, jadi dulu tuh saya waktu pertama kali ngoding di Linux tuh terpaksanya ya terpaksa maksudnya tuh ngasih akses permission tuh satu-satu gitu. Jadi kalau saya ngoding dalam satu project itu bisa ribuan file. Ya kalau ribuan file setiap kita ngoding selalu kita ganti permissionnya, itu lumayan kesel ya. Lumayan kesel, tapi sekarang alhamdulillah udah enggak. Jadi cukup kita lakukan ritual sedikit ini. Nah, jadi ngoding itu lebih gampang gitu. Oh ya, di sini saya menggunakan LAM, kemudian editornya saya menggunakan Sublime. Kita lanjut ke desktop ya. Oke, kita sudah datang di monitornya ya. Mohon dimaafkan untuk webcamnya burik. Untuk webcamnya burik, tapi yang penting kan ilmu yang akan kita pelajari. Oke. Nah, untuk yang pertama itu silakan diinstal dulu LAM-nya diinstal dulu. Kebetulan saya udah install LAM-nya, jadi kita akan langsung jalankan LAM-nya aja ya. Kita jalankan LAM-nya langsung, menjalankannya lewat terminal. Oke, kita lewat terminalnya ya. Oh, salah guys. Nah, kita masukkan password kita ya. Oke, sudah. Ini udah jalan. Jadi untuk membuktikannya itu sudah jalan, kita buka browser kita ya.
kita ketikkan aja sini localhost /phpMyAdmin. Nah, ini berarti tandanya sudah jalan ya, sudah jalan. Nah, jadi langkah apa lagi yang harus kita lakukan untuk biar biar nggak perlu permission lagi ya. Tunggu, saya buka dulu editor saya. Salah tekan guys, pas kok. Oke guys, saya menggunakan Sublime ya. Tutup dulu. Nah, sini ada beberapa project saya yang masih saya tampilkan foldernya ya. Saya akan contohkan yang mana ya, yang mana bagusnya kita contohkan, yang ini kah atau yang ini aja? Yang ini aja. Ini aja, yang mana aja sama aja sebenarnya guys. Kemudian nah, jadi kalau seandainya kita membuat file ya, kalau belum diizinkan, itu biasanya akan meminta sebuah permission dulu ya. Kita coba sini, coba.php. Ini kebetulan permissionnya sudah saya setting ya, jadi kayaknya nggak akan muncul lagi minta permission lagi. Udah nggak ada minta permission lagi. Biasanya ya kalau belum dikonfigurasi atau belum dilakukan ritual berikut ini, biasanya dia akan meminta permissionnya. Nah, jadi langsung bagaimana nih cara ritualnya biar nggak minta permission lagi. Nah, ritualnya itu saya nggak hafal skripnya ya. Nah, skripnya itu ini. Ini udah paham maksudnya. Ini con ini sama kayak ini. Apa sih kok tiba-tiba saya lupa ya. Contoh sama dengan yang merubah untuk memberikan permission. Saya lupa namanya apa ya. Kok tiba-tiba saya blank ya. Oke, kemudian hint ini itu adalah PC-nya ya, PC dan username nya. Jadi kebetulan username maaf, yang hint ini adalah username nya. Saya username itu hint. Nah, jadi kalau teman-teman semua menggunakan username yang berbeda, silahkan ini diganti ya, Kemudian kita langsung ambil folder apanya aja, folder umumnya, yaitu folder umumnya itu kan htdocs. Nah, letak folder htdocs itu ada di opt lam htdocs. Nah, jadi yang pengen tahu nanti projectnya di mana letaknya nih, saya tunjukkan lewat sini ya. Pilih file system, kemudian pilih opt, kemudian pilih lam. Nah, kemudian htdocs. Nah, di sini nih project-projectnya, nanti project diletak ya, kan /opt lam htdocs. Berarti sudah pas ya itunya. Oke, sepertinya kayak saya kalau saya banyak ngomong menguras suara. Kebetulan kita bulan puasa ini ya. Oke, ini kita pastikan di sini. Ini terserah ya, ini membuka terminalnya di mana aja sama aja, karena yang dibaca direktorinya itu bakalan ini. Nah, direktori ini baca itu bakalan ini. Jadi silahkan nanti saya letakkan script ini di deskripsi, silahkan dipakai ya. Nah, letakkan ini htdocs ini yang folder umumnya ya, folder umum projectnya yang ini ya. Tapi kalau seandainya rekan-rekan atau teman-teman tidak ingin langsung folder ingin folder umumnya, silahkan ditambahkan belakangnya ini folder projectnya, Nah, jadi folder project ini adalah folder project teman-teman semua ya. Kalau tidak ingin htdocs-nya langsung yang diberikan izin secara menyeluruh. Nah, ini maksudnya saya jelaskan lagi, yang ini itu adalah usernya. Jadi kalau seandainya teman-teman dalam satu PC itu memiliki beberapa user, maka user hint aja yang mendapatkan aksesnya tadi itu. Jadi kalau seandainya teman-teman itu memiliki satu PC itu memiliki beberapa user, maka
lakukan hal yang sama dengan user yang berbeda gitu ya, paham maksudnya ya. Ini kemudian kita enter saja. Oh maaf, nah ini seharusnya di belakangnya tidak menggunakan slash. Nah begini. Nah kalau sudah muncul seperti ini berarti tadi sudah selesai. Nah jadi gimana, mudah nggak? Nah jadi nggak usah susah-susah lagi, nggak usah bingung-bingung lagi. Kalau ngoding di Linux itu katanya riweh ya, riweh. Tapi sebenarnya gunakanlah produk-produk yang free, yang free, bener-bener free lisensi ya. Jangan menggunakan yang crack-crack ya, walaupun yang kita tahu pun kita banyak menggunakan yang tahulah ya. Yang menggunakan produk-produk mahal dengan harga gratis gitu ya. Itu pasti tidak lupa dengan namanya crack. Oke. Jadi inilah cara bagaimana memberikan akses untuk project PHP kita gitu, project ngoding kita. Ini berlaku untuk seandainya teman-teman ngodingnya itu bukan hanya PHP tapi ngoding Java, ngoding apa yang membutuhkan akses yang tanpa harus izin. Karena kalau nggak kita lakukan ini, biasanya setiap kita nyimpan atau membuat file baru, maka dia akan otomatis meminta izinnya terlebih dahulu atau memunculkan peringatan akses tidak diizinkan. Nah begitu kira-kira. Bagaimana, mantap kan? Jadi sebenarnya ada kelebihan ngoding di Linux ini. Yang pertama ringan, yang kedua free license ya, free license. Jadi kalau menurut saya kalau untuk ngoding bagusnya menggunakan Linux saja, karena menggunakan Linux itu ya walaupun di Windows banyak banyak tutorialnya, banyak langkah-langkahnya yang diberikan, tapi lebih ke alangkah baiknya alangkah baiknya, ngomong alangkah baiknya aja riweh ya, riweh ngomong alangkah baiknya aja riweh. Oke, alangkah baiknya itu menggunakan Linux. Kenapa? Ya PC-nya itu lebih ringan. Jadi kalau seandainya teman-teman ngoding Android, ngoding desktop, itu bagusnya menggunakan Linux aja. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak terbiasa menggunakan Linux, ya menggunakan Windows juga nggak apa-apa gitu kan. Ya itu hak masing-masing. Cuman kalau saya lebih, ya bagusnya sih lebih menggunakan Linux. Karena saya sebelumnya menggunakan Windows dari Windows XP 7, 8, 8 ya, 8 ya. Iya, 8. Terus Windows 10, Windows 10 ya. Nah, itu banyak yang sudah saya lalui. Jadi setelah saya melakukan coding di beberapa sistem operasi tersebut, ternyata saya lebih merasakan kenyamanan di Linux. Karena ya mungkin laptop saya ini udah burik ya, udah jadul gitu. Dengan RAM cuma 4 GB, kemudian DDR2, dan prosesornya itu baru dual core gitu. Tapi saya paksa untuk ngoding Android, saya paksa untuk ngoding desktop. Yang lebih ringan ya tetap ngoding PHP itu ya. PHP-nya itu bukan pemberi harapan palsu gitu ya. Oke lah ya. Nah, itu tadi tutorial bagaimana cara memberikan akses kepada folder project kita agar tidak meminta izin terus-menerus. Nah, bagaimana tadi telah tutorial bagaimana cara mengganti bagaimana cara mengganti, memberi akses kepada folder project ya, agar tidak selalu meminta izin untuk membuat file atau menyimpan file. Jadi masih mau ngoding menggunakan sistem operasi yang berbayar, gunakanlah yang gratis. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Nanti kita akan bagi-bagi informasi-informasi menarik untuk semua dunia, maksudnya dunia pendidikan, dunia komputer, ya bidang-bidang yang lain lah. Oke, jangan lupa subscribe ya, dan hidupkan notifikasi dan loncengnya itu ditekan ya. Jadi setiap ada yang upload baru tidak ketinggalan. Bye bye.